إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Mulkan Azam channel yang saya hormati dan Allah muliakan ya. Semoga para sahabat Mulkan Azam channel yang setia menyimak kajian di video ini yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan, dan dalam keadaan kesempitan rezeki Allah limpahkan kepadanya kemudahan dalam mencari rezeki, baik itu rezeki rohani maupun rezeki duniawi yang dalam kesempatan ini sedang ditimpa berbagai musibah bencana. Semoga Allah angkat yang dengan wasilah kesempurnaan keutamaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Makhluk ya. Juga keutamaan dan ketinggian dan kemuliaan dari para aulia Allah, dari para masyaikh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini sahabat Mulkan Azam channel insyaallah Al-Fakir akan membahas sedikit tentang ilmu Allah ya, yaitu tentang tafsir huwa dalam surat Al-Ikhlas. Di sahabat Mulkan Azam channel, sebelumnya kita ketahui bahwa Al-Quran yang tertulis dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya, keseluruhannya itu adalah dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab di sana itu maksudnya adalah serumpun dengan bahasa Arab, karena menurut Masyaikh dari Al-Fakir yang saya miliki, bahwa bahasa Arab yang dimaksud itu adalah bahasa Arab yang ada di zaman Rasulullah yang sangat khusus, yaitu di zaman Rasulullah itu di suku Quraisy ya. Jadi nggak semua orang Arab itu bisa memahami ketinggian bahasa dari Al-Quran ya. Kalau memang Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, maka tentu banyak orang-orang Arab dari berbagai suku di luar Quraisy ini mudah memahami ketinggian dari Al-Quranul Karim, sehingga kebanyakan dari mereka itu bukannya beriman malah ingkar ya, karena saking tinggi bahasanya, dan tidak mungkin Rasulullah ini bisa membuat suatu rangkaian ayat yang lebih tinggi dari syair di masa itu di dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab di sana itu yaitu serumpun dengan bahasa Arab, bukan bahasa Arab asli ya. Jadi sama seperti halnya
di kita ini ada bahasa Indonesia, ya. Di Malaysia ada bahasa Malaysia, di Brunei pun ada bahasa Brunei. Tapi kenapa masing-masing orang di negara tersebut bisa saling memahami? Ya, karena serumpun dengan bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu ini bahasa yang hampir serupa, namun kadang-kadang penempatannya beda arti. Gitu. Jadi ada kata-kata yang hampir serupa tapi beda penempatan, beda arti. Nah, itu mengenai nahwu, ya, bahasa Arab, ya. Bahkan mengenai hal ini dahulu itu ada seorang ulama yang sangat masyhur, ya, dalam ilmu alat itu, seorang aulia Allah juga, yaitu Syekh Syibawi rahmatullah alaih, ya. Beliau itu ahli bahasa Arab, ya. Namun karena dia itu saking ahlinya dalam bahasa Arab, ya, Allah berikan kemuliaan, di wajahnya itu bercahaya sehingga gurunya setiap mengajarkan bahasa Arab, apabila dia melihat ketampanan sinar ma'rifatullah dari Imam Syibawi ini, maka langsung junub. Karena apa? Imam Syibawi ini memahami bahasa Arab Quraisy itu bukan hanya zohirnya saja, tapi dalam batinnya, dalam musyahadahnya kepada Allah, ya. Dan pernah ketika itu zaman Khalifah Rasyid, ya, yang memiliki penasehat yang juga ahli hikmah, seorang ulama, yaitu Syekh Yahya Barmaki, ya, Matuari, yang terkenal di kalangan ilmu hikmah itu dengan isim Barmakinya, sehingga bisa menyempurnakan, ya, menundukkan isim dari isim Khalisah di zaman itu, ya. Ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid ini membuat sayembara, mengumpulkan masyarakat tentang kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu secara zahir. Dan dikumpulkan ketika itu salah satunya ahli ilmu alat itu Imam Syibawi, ya. Namun dalam sayembara itu Imam Syibawi ini di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang ketika itu didampingi oleh Syekh Yahya Al-Barmaki rahmatullah alaih, dia itu kalah, ya. Kalah secara ilmu lughah bahasa Arab tentang penafsiran Al-Quran di zaman itu, ketika diartikan, disyarahkan dengan kumpulan orang-orang Quraisy Arab Badawi saat itu, kalah. Namun karena Syekh Yahya Al-Barmaki itu mengetahui makom kewalian dari Syekh Syibawi ini, Syibawi, walaupun kalah itu, tapi beliau menghampirinya dan memberikan uang kurang lebihnya 1 juta dinar, 1 juta keping emas, ya. Karena apa? Menghormati makom nahwu secara musyahadahnya, ya. Kalau secara zahirnya mungkin kalah, tapi secara musyahadahnya Syekh Barmaki ini mengetahui apa yang dimaksud oleh Imam Syibawi, ya. Itu gambaran pertama. Lalu gambaran kedua, ya, sebelum masuk ke inti tentang tafsir huwa, ya. Saya dahulu pernah ketika musafir, ya, ke daerah Ngawi, Jawa Timur. Itu ketika ada seorang ulama di sana yang sangat alim, ya, warok, mengijazahkan surat Alam Nasroh 12 kali setiap pada sholat untuk memudahkan mencari rezeki dan segera mendapatkan jodoh yang soleh, cantik dan kaya raya, katanya gitu. Ya, akhirnya saya kobil tuh ketika itu. Dalam hati saya bertanya, berapa lama kira-kira saya bisa mendapatkan jodoh, mendapatkan kemudahan rezeki dan sebagainya. Dalam hati itu ada pertanyaan itu dengan mengamalkan ini. Maka dengan kasapnya orang alim ini berkata, paling lama 3 bulan, katanya. Ini tawasulnya, ada tawasulnya, rangkaian tawasul termasuk kepada beliau. Singkat cerita saya pulang.
dan saya amalkan. Setiap sholat saya tawasul beres sholat tuh pada beliau, lalu baca alam nasrohnya 12 kali ya. Tapi yang terjadi udah lebih dari 3 bulan kok nggak ada reaksi apa-apa, padahal itu sudah dikasaf ya apa yang ada di hati saya, pikiran saya. Berapa lama dia bisa tahu, oh ini paling lama sekian bulan, katanya gitu. Udah ngejawab apa yang salah, saya tuh bertafak. Akhirnya saya pun istikharah ketika itu, beristikharah, apa yang salah ya Allah, ya, amalan ini mohon ditunjukkan. Akhirnya saya diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi ketika saya di sana 3 hari itu, saya mendengar Al-Fatihah beliau itu ya sangat berbeda dengan Al-Fatihah yang biasa kita baca ya. Al-Fatihah di kita itu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Nah kalau beliau itu Bismillahirrahmanirrahim, ada khim, ada khim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin, ada ngalamin, ada ngalamin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ada khim, ada ho gitu, sama ngalamin. Ini saya rubah tawasulnya, dirubah tawasulnya ya tafaulan kepada beliau. Al-Fatihahnya biasa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Saya rubah tawasulnya pada sanad keilmuan tersebut, masuk salah satunya ke beliau. Al-Fatihahnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, ada kho-nya. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, harusnya alamin kan ngalamin, pakai ngalamin saya ikutin gitu. Maka jarak 3 hari Masya Allah rezeki lancar banget. Dan ketika itu saya mahasiswa ya, masih nuntut ilmu, saya nggak tahu itu seperti apa untuk bisa menjawab pertanyaan tes ilmu hukum dan sebagainya ketika kuliah itu. Ya, teman-teman udah ngasih jawaban, ada kisi-kisinya, kalau kisi-kisi masih nyari jawaban, udah ngasih jawaban gitu. Dan teman saya ngasih jawaban itu anak dosen semua gitu. Kemudahan itu termasuk juga ada salah satu anak DPRD kayak gitu, dia dekat banget ya. Kalau secara ini mungkin itu udah pengen diajak menikah, mencari jodoh gitu, tapi ya saya hanya bersyukur saja bisa dekat itu kan. Secara fisik saya ini benar soleha. Cuma yang itu ketika saya mau ini ya belum ada keberanian untuk inilah, untuk melamar gitu. Nah itu dari contoh kedua itu udah bukan ilmu nahwu lagi, itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ada khim gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, ada ngalamin. Tapi makbul jadi itu sama Allah, diijabah ya. Jadi intinya memang orang yang taat itu dalam maqam musyahadah ya, lidahnya itu yang semakin masuk ke dalam musyahadah akan keluh lidahnya itu. Akhirnya ketika mengucapkan ayat dan sebagainya itu satahatnya, kalau satahat itu di luar hawarikul adat, bahasa-bahasa yang tidak pas dengan bahasa Arab, tapi itu makbul ya, tapi itu makbul karena bukan keinginan dia sengaja diselengein kayak gitu, enggak. Dan kalau kata ilmu apa qiraat itu ada tuh waduha, jadi waduhe gitu, itu memang ada ilmu khususnya, bukan satahatnya, bukan satahat itu. Tapi kalau ini memang benar satahat, orang dalam makam syahadah ketika sholat itu, maka lidahnya itu banyak mengucap kalimat-kalimat di luar daripada bahasa-bahasa lazimnya ilmu nahwu, karena makamnya syahadah, ketika syahadah sedang nikmat bersaksi, hadir hatinya bersama Allah. Dia mengucap itu sekaligus hadir, yakin Allah maha mendengar, melihatnya dan mengijabah apa yang dia inginkan, sehingga satahat. Kita nggak bisa hadirnya hati dalam sholat itu, kadang kita masih ingat masalah kita, bahkan dompet yang lupa nyimpen juga masih ingat. Ketika di luar sholat kita lupa. Ini beda lagi kalau mereka
ketika sholat itu mereka itu nikmat syahadah gitu kan, lupa kepada perkara dunia syatahat. Itu contoh ya daripada ilmu yang buruk. Jadi memang Al-Quran itu pun dalam hadis itu dikatakan Al-Quran itu memiliki zohir dan batin ya. Kalau kita bicara ilmu lahirnya saja banyak, harus memahami 15 ilmu pan ilmu ya, nahwu sorof, lagi mubayan, mubadi, sebagainya lah dari 15 ilmu ya, sebab menuju dan sebagainya dan sebagainya. Nah kebanyakan orang Islam itu yang disebut ulama itu adalah yang tahu, bisa baca kitab gunul, bisa baca Arab gunul ya. Padahal dalam Al-Quran itu yang dikatakan ulama itu may yakhshahu min ibadihi ulama, may yakhshallahu min ibadihi, orang yang hatinya takut kepada Allah itulah ulama. Walaupun cuma tahunya Al-Fatihah, tapi dalam hatinya hadir sama Allah, diberikan limpahan karunia begitu hebat rohaninya itu, sehingga takut kepada Allah, 100% takut kepada Allah. Ada yang bisa kita bunuh sebagainya, takut nggak dibayar. Kalau bayar, kalau ceramah nggak dibayar, itu bukan ulama. Walaupun serbannya panjang, gamis, pengikutnya jutaan, puluhan juta, bukan ulama. Insya Allah pasti ya. Dikasih uang masih terima, bukan ulama itu ya. Kalau ulama itu pasti memberi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah ya. Walaupun memang ada dibolehkan, karena apa? Karena mereka itu bersedekah itu ingin mendapatkan tafaulan, keberkahan dari kita, boleh kalau itu nggak apa-apa. Tapi bagusnya biasanya kalau ulama-ulama akhirat itu pasti menolak dulu, nggak asal nerima gitu kan ya. Nah, itu mengenai sedikit prolog ya tentang ilmu nahwu, bahasa Arab ya. Nah sekarang masuk kepada tafsir ya, Al-Ikhlas, terutama ayat 1 yang jadi kontroversi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan ya wahai Muhammad, Allah itu adalah ahad. Ahad itu tempat bergantung kan gitu ya, tafsir secara umum. Lalu rame nih ada tafsir katanya dari Syekh Abdul Karim Al-Jiri rahmatullahi alaihi, bahwa di sana itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini karena di kita itu sudah dipisah secara keilmuan ya, di kita itu dipisah secara keilmuan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dipisah ya, tasawuf itu dipisah. Ada tasawuf yang diakui yang sejalan dengan hadis, ada tasawuf yang tidak sejalan dengan hadis, katanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan keimanan pun bisa ini. Dan ya katanya, saya juga ini simpang siur ya, wallahu alam. Jadi ahad di sana itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menyalahi jumhur ulama ya, ahli johir ya. Kalau kita bicara ahli johir ya banyak dulu itu para ahli fikih yang menghukum perkara-perkara tasawuf seperti al-halaj itu sampai dipenggal ya. Terus Siti Jenar katanya sampai dipenggal. Wallahu alam sejarahnya apakah benar atau tidak ya. Kembali kepada konteks tersebut ya, kalau melihat di sana itu kan ada makom syahadah ya, seperti yang tadi contoh kedua itu yang ada ngalamin. Kalau ini mungkin secara nahwu tetap bacaannya qul huwallahu ahad, Allahus samad, tapi dia makom syahadahnya itu melihat ahad di sana itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ahadnya tetap, tapi pengertiannya maknanya beda, karena dia syahadahnya hadirnya hati itu berbeda di sana yang Allah tunjukkan. Gitu. Kenapa bisa demikian? Memang ada yang namanya hadis ya, diskusi itu mengatakan kurang lebihnya
Ana Ahmad bila mim, aku ini Ahmad tanpa mim, ya. Kalau Ahmad tanpa mim artinya apa? Ahad. Nah, maka mengapa Ahad itu disebut tempat bergantung seluruh makhluk, gitu. Ya, kalau kita lihat kaji lagi hadis yang lain banyak, ya, Rasulullah itu sebagai sayyidul makhluk, ya. Bahkan adanya alam semesta seluruh makhluk ini melalui kejadian ruh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, kalau nyambung ke sana mah gitu. Nah, sedangkan kejadian daripada ruh dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita selami dalam martabat 7 itu kebagi dua. Ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ya. Muhammad awal yaitu yang disebut dengan Nur Muhammad, ya. Dalam ilmu ma'rifat dari 7 martabat itu, alam pertama disebut alam ahadiyah, ya. Alam ahadiyah itu hanya Allah semata yang mengetahui tentang keberadaan dirinya, ya. Tapi dalam keberadaan dirinya di sana itu Allah sendiri pun, ya, hendak mengenalkan dirinya, hendak mengenalkan dirinya, sehingga terpancarlah, ya, nur jalal, nur jamalnya, ya, nur kehebatan Allah, nur keindahan Allah, ya, yang kalau kita bahasakan lebih membumi, ya, Allah memiliki 99 sifat, 100 kurang 1. Nah, yang satu sifat itu, ya, adalah yang disebut dengan Nur Muhammad, itu rahasia sir Nur Muhammad, ya. Karena apa? Adanya Nur Muhammad itu dalam Al-Quran disebutkan, ya, siroja muniro. Jadi memang cahaya yang gemerlapan ibarat minyak tanah yang tanpa dibakar api pun sudah menyala. Karena apa? Terpancar dari seluruh sifat-sifat Allah, Jamal yang kamil dan Jamal yang kamil, ya, jalal, ya, sehingga murni semuanya itu 99 sifat itu bermanifestasi, bertajali itu menampakkan diri dalam Nur Muhammad, gitu. Ya, ini Nur Muhammad ini yang pertama ada, ya, terhimpun dari 99 sifat tersebut, sehingga Nur Muhammad ini menjadi wasilah bagi para makhluk untuk mengenal Allah, dan menjadi wasilah juga para makhluk sehingga adanya para makhluk melalui kun fayakun itu melalui sir daripada Nur Muhammad tersebut, gitu. Sehingga ketika pertama wujud Nur Muhammad ini, yang pertama diucapkan yaitu Allahumma, saking ma'rifatnya, ya Allah, ya Tuhan, saking ma'rifatnya dia kepada Allah. Nah, ketika sudah berwujud, maka disebutlah dia itu sebagai Muhammad akhir, ya. Muhammad akhirnya apa? Itu sudah menjadi nabi, ya. Ketika Nabi Adam masih ibaratnya antara tanah dan lumpur itu masih belum ada bahan-bahannya, gitu. Ya, lalu diangkatlah menjadi Rasul terakhir, sehingga dilahirkan ke alam dunia, Nabi yang paling utama. Seluruh risalah para Nabi, para Rasul, semuanya mengabarkan kehebatan, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Terlebih yaitu mengetahui sak mulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya manusia, yaitu yang menjadi Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau dikatakan Nabi Muhammad itu tempat bergantung seluruh makhluk, memang benar. Kalau dalam kajian musyahadah Syekh Abdul Karim Al-Jil itu memang benar, gitu. Sehingga ya kita sholat aja kita itu tidak akan diterima, ya, kecuali dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Berarti bergantung
doa-doa seluruh manusia, seluruh hamba Allah antara langit dan bumi, ya, sebelum dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tafsirnya di sana. Begitupun dengan rohani-rohani setelah di zaman azali, ya, di zaman azali dengan penciptaan. Tadi kan alam yang paling awal Allah, ya, dalam azali pun sama. Ruh kita ditiupkan, ya tanda kutip ya, bukan ditiup kayak bibir kita niup balon gitu kan, mau ditiupkan oleh Allah ruh tersebut, ya, itu pun jutaan kali niupnya ke kita itu. Karena apa? Turunan dari ruh murni dari Nur Muhammad ini sudah terpecah-pecah, nggak sekali jadi, ya. Nah, jadi ruh kita itu mengandung sifat-sifat Allah, ya. Makanya kalau dalam ilmu syahadah itu kalau di tasawuf itu ada membersihkan hati, katanya. Orang yang marah jadi tidak pemarah, orang yang riya jadi tidak riya, ya. Kalau dalam ilmu musyahadah nggak seperti itu, takhallid, tajalli dan sebagainya, ya, membersihkan apa sifat-sifat buruk. Semua sifat-sifat dalam diri kita itu sifat terpuji, nggak bisa dihilangkan karena itu manifestasi Allah ketika kehidupan pertama. Apabila ada manhaj yang mengatakan bisa dihilangkan, itu nggak bisa dihilangkan sifat itu. Yang ada itu melalui tarbiyah ruhaniyah dari para mursyid, para aulia Allah, diarahkan sifat marahnya, sifat takutnya, sifat riaknya diarahkan. Contoh misalkan, saya kasih contoh satu aja. Sayyidina Umar karramallahu wajhah itu orangnya itu temperamen, pemarah, ya. Kalau misalkan judi itu kalah, penggal, ya. Kalau misalkan mabok, ya, botolnya udah habis maka harus dipecahin, baru dia itu sempurna yang namanya maboknya gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah setelah masuk Islam, sifat pemarah tetap ada, nggak bisa hilang, tetap ada. Walaupun ditarbiyah oleh Rasul tetap ada, nggak boleh dihilangkan. Itu bertentangan dengan fitrah kalau dihilangkan, tetap ada. Hanya marahnya itu kepada orang yang menentang syariat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dikatakan ketika dia menjadi khalifah Islam di saat setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat, ya, Khalifah Umar ini kedapatan ada harimau padang pasir yang mengacak-ngacak satu kafilah karena berebut sumur, lalu lapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu hanya menjewer kupingnya sambil membawa tempayan berisi air supaya si harimau ini minumnya itu enggak di sumur, karena menakuti khalifah yang lain, kafilah yang lain. Dibawa sambil menjabat menjauh itu. Dan ketika si singa sudah jauh, dia dikasih minum, dia kembali ke sumur tersebut. Maka kafilah yang lain bertanya, wahai khalifah, mengapa kau seperti itu? Aku sesungguhnya sebelum Islam memiliki sifat takut mati, takut diterkam oleh singa, oleh binatang buas. Tapi setelah aku masuk Islam dan mendapat tarbiyah dari Rasulullah, sifat takutku itu, ya, takut apabila aku setelah mendapatkan hidayah dilemparkan dari hidayah yang telah Allah berikan, itu berupa iman, Islam dan ihsan. Dia takutnya ke sana. Sifat takutnya tetap ada, nggak bisa hilang. Dan barokahnya, ya, maka Allah tundukkan seluruh makhluk takut kepadaku, termasuk binatang buas. Nah ini hikmahnya di sana. Dan yang namanya tasawuf itu versi-versi kita, versi-versi ini, semuanya itu kalau kita lihat terjemahkan bukan dengan pakar yang aslinya, akan pusing.
Ya, karena sudah di ilmuwan tasawuf itu sudah dipisah-pisah sekarang itu. Yang tasawuf begini, fikih begini, yang tauhid begini. Kecuali orang yang benar-benar kental dalam pengamalannya, yang faham, faqihu fiddin, orang yang benar-benar Allah berikan kecintaan dalam hati hambanya itu, maka difahamkan dalam agama. Sayyidina Umar berapa keilmuannya itu, berapa banyak kitab tafsir, kitab hadis yang diriwayatkan oleh beliau, sedikit. Ya Allah berikan yufaqihu fiddin, berikan pahaman agama, ya. Seperti itu, ya. Dan insya Allah apabila kita ini benar-benar mengamalkan Islam yang benar, ya, walaupun kita suka dengan ilmu hikmah, carilah yang benar-benar bisa juga mengamalkan sehingga membawa yufaqihu fiddin, ya. Jangan sampai membuat konten-konten yang sifatnya seperti perang batin apalah itulah, yang kalau kita lihat secara kasat mata itu sebetulnya hanya sandiwara wayang orang yang kita lihat, dan banyak pengikutnya yang seperti itu, banyak, ya. Memang seperti itu, kalau kita mengikuti kebanyakan keinginan manusia di muka bumi, maka mereka itu akan menjauhkanmu, ya, dari rahmat Allah yang sesungguhnya, ya, menjauhkan, menebalkan hijab, ya. Karena para ahli hikmah, ya, para ulama, para aulia Allah gak meninggalkan yang namanya amaliyah tasawuf. Hikmah itu kan natijah, buah daripada jisim mubarak ketaatan mereka kepada Allah. Sehingga ketika dijaga, ketika sifat-sifat itu, kalau ijabah juga akan diamalkan oleh murid-muridnya, sahabatnya, sesuai dengan para aulia Allah tersebut. Ya. Gak masalah dia misalkan cuma polisi, ya, cuma tukang cukur, tukang nambal sepatu, bahkan ada yang pengacara, ya, atau dokter. Kalau dia natijahnya Allah berikan yufaqihu fiddin, nggak tahu kita, bukan seorang Imam Abu Hanifah yang mustahid mutlak begitu kuat keilmuan zahirnya. Gurunya ada yang tukang jahit, guru tasawuf yang tukang soal sepatu. Jadi kalau tunjukkan bahwa ilmu fakihnya itu akan mengertinya di sana, bagaimana? Walaupun mereka Al-Fatihahnya pakai alhamdulillah rabbil alamin, pakai ngalamin, gimana lagi emang kebukti? Bukan karena sata, bukan karena dibuat retorika gaya pembacaan seperti ini, ya pasti itu Abu Hanifah, ya. Jadi zaman sekarang itu memang sulit mencari orang-orang yang benar faqihu fiddin, ya. Kebanyakan membuat satu istilah-istilah yang malah bikin penasaran dan bikin umat pun menjadi bingung, ya. Seperti apa amaliyah yang sesungguhnya dari kemudian amaliyah batin, gitu. Ya, mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat melakukan alat pencernaan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita sehingga dan keluarga kita selalu ada penjagaan dan bantuan Allah dan Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.